Anggraini NPM 1901020136 PAID 1 pagi semester 5. Jadi, aku akan sedikit menyampaikan pesan untuk memenuhi tugas retorikaku. Nah, langsung aja kuy kepoin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Mafianti SPDI MA sebagai dosen mata kuliah retorika, dan yang dirahmati Allah teman-teman sekalian. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, tiada yang pantas disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Ia memiliki sifat uluhiyah dan tidak dimiliki oleh siapapun selainnya, yakni sifat-sifat kesempurnaan. Letak kekuatan dan rahasia kalimat ini ada di dalam hati, yakni perasaan yang menempatkan Allah yang maha terpuji, Allah yang maha kudus, Allah yang maha mulia, dan Allah yang maha tinggi namanya. Tiada Tuhan selainnya sebagai satu-satunya nama dalam cinta dan pengagungan. Hanya Dia yang patut ditakuti, dan hanya dengan namanya lah sumpah boleh diucapkan. Orang yang menyadari bahwa pilihan Allah lah yang terbaik bagi hambanya akan merasakan bahwa kesulitan ataupun musibah yang diberikan kepadanya akan terasa ringan dan mudah, dan dia akan senantiasa menantikan kebaikan Allah dan tidak bersedih dengan apapun yang akan terjadi. Semua itu disebabkan oleh keyakinannya akan kebaikan Allah dan pilihan Allah. Pada saat itulah dia akan menyerahkan semua perkaranya kepada Rabbanya yang maha tinggi, sampai akhirnya nanti tampak akibatnya mendung musibah itu pun berlalu. Sesungguhnya Allah telah menetapkan ketentuan-ketentuan atas makhluk-makhluknya 50 tahun sebelum mereka diciptakan. Al-Mutanabbi berkata dalam bait syairnya, masalah kecil menjadi besar di mata orang yang kecil, dan masalah besar menjadi kecil di mata orang besar. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, orang-orang yang mengenal Allah dengan baik sepakat bahwa ketika Anda sesat, maka Allah akan menyerahkan segalanya kepada Anda dan membiarkan apa yang terjadi antara Anda dan jiwa Anda. Ketika Anda benar, maka Allah akan selalu menuntun, dan seorang hamba itu akan selalu berada di antara sesat dan benar. Bahkan dalam 1 jam saja, seseorang bisa berada di dalam kedua-duanya. Hamba yang taat kepada Allah dan membuatnya ridho, maka Allah akan berterima kasih dengan cara menurunkan pertolongannya. Dan sebaliknya, hamba yang durhaka kepadanya dan menentangnya, maka Allah pun marah dan mengabaikannya dengan cara membiarkannya. Dengan demikian, hamba itu akan selalu berada di dua titik tersebut. Ketika seorang hamba itu mampu mencerna semua ini dan memberikan hak Allah sesuai porsinya, maka ia akan memahami betapa ia sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap hembusan nafas, setiap detik, dan setiap kedipan mata. Bahkan ia juga memahami bahwa keimanannya dan ketauhidannya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Allah membiarkannya sekejap saja, maka singgasana ketauhidannya akan runtuh dan langit keimanannya akan roboh menimpa bumi. Dia juga memahami bahwa zat yang melindungi keimanannya adalah zat yang menjaga langit agar tidak jatuh ke bumi kecuali tanpa seizinnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, seandainya dunia ini diisi Allah sama nilainya dengan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan pernah memberi minum seorang kafir walau seteguk air. Menurut Allah, dunia lebih tidak berharga dari sayap seekor nyamuk. Inilah hakikat nilainya dan timbangannya di sisi Allah. Lalu, mengapa harus takut dan resah karenanya?
Kebahagiaan adalah Anda merasa aman dengan diri, kehidupan Anda sendiri, masa depan, dan keluarga. Semua itu terhimpun dalam keimanan, ridho kepada Allah, ridho terhadap ketentuannya, dan qanaah. Jangan bersedih, karena sesungguhnya dunia terlalu hina untuk membuat Anda bersedih. Untuk teman-teman, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Billahi fastabiqul haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.